Selamat siang, sahabat, jumpa kembali dalam Breaking News Update COVID-19 di program Jatim News Today. Edisi akhir pekan kali ini di hari Sabtu 20 Juni 2020. Saya Tika Amsar yang bersama Anda dari Suara Sidoarjo. Untuk Breaking News Update COVID-19, Jatim News Today kali ini. Ya, dan sahabat, untuk kesempatan siang hari ini kita awali dulu dari laporan reporter Suara Sidoarjo. Ada Billy Patopoy dari Suara Sidoarjo ya, bahwa tim gugus tugas Kabupaten Sidoarjo amankan satu desa di Gedangan karena penyebaran yang tinggi. Billy. Sahabat pendengar Jawa Timur, aktivitas warga desa Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo saat ini dibatasi untuk akses keluar masuknya. Hal ini dilakukan setelah 14 warga desa dikabarkan terpapar COVID-19 dan 3 lainnya meninggal dunia. Dari hasil tracing tim gugus tugas COVID-19 Sidoarjo, belasan warga desa ini dicurigai tertular dari pasar tradisional yang ada di Gedangan. Selain karena jarak lokasi desa dengan pasar cukup dekat, penduduk di desa juga cukup padat. Seperti disampaikan oleh Kombes Pol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo, saat ditemui pada Jumat malam kemarin. Selain memperketat pengamanan, kesiapsiagaan pangan dan pengobatan juga ditingkatkan. Semua akses ditutup dan hanya satu yang dibuka. Khusus untuk 14 pasien positif COVID-19, saat ini sudah dirawat di rumah sakit rujukan, sedangkan keluarga dan tetangga yang melakukan kontak fisik juga harus melakukan isolasi mandiri. Ada 9 warga yang masih dirawat, sisanya sudah isolasi mandiri di rumah. Sementara itu, untuk mengetahui kondisi kesehatan warga, pihaknya akan menggelar rapid test massal dan swab untuk warga desa setempat. Sementara itu, untuk penyebaran COVID-19 sendiri di Kabupaten Sidoarjo, saat ini untuk ODP ada di angka 1.280 orang, BDP 642 pasien, dan positif COVID-19 saat ini 1.129 orang. 88 korban dinyatakan telah meninggal dunia dan 182 pasien sudah dinyatakan sembuh. Demikian saya Billy Patopoy melaporkan untuk Jatim News Today. Dari Sidoarjo, selanjutnya kita ke Nganjuk. Ada Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk. PDP meninggal positif corona. Kasus COVID-19 di Kabupaten Nganjuk belum melandai. Kemarin kembali terjadi penambahan 1 kasus positif corona setelah pasien dalam pengawasan atau PDP asal Kertosono yang meninggal pada hari Rabu 17 Juni 2020 dengan hasil tes swabnya dinyatakan positif. Pria yang berusia 56 tahun sebelumnya menjalani perawatan di Rumah Sakit HFA Tulungrejo Pare, Kabupaten Kediri. Pasien tersebut memiliki riwayat penyakit jantung dan pada hari Rabu 17 Juni 2020 langsung dimakamkan. Dan saat meninggal, pasien masih berstatus PDP. Sesuai prosedur penanganan pasien lainnya, sampel swab pria tersebut sudah diambil sebelumnya, yang selanjutnya hasil laboratorium keluar kemarin dan dinyatakan Henry selaku juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Nganjuk, pria tersebut terkonfirmasi positif COVID-19. Sehingga kini data terkonfirmasi corona bertambah 1 dan total kasus COVID-19 sebanyak 49 kasus. Sementara itu, meski kasus positif COVID bertambah kemarin, juga ada 1 pasien yang sembuh. Selain penambahan pasien positif, jumlah PDB di Kabupaten Nganjuk kemarin juga bertambah 3 orang. Dan menurut Henry, semua pasien tersebut berjenis kelamin perempuan. Berstatus PDB setelah hasil rapid testnya reaktif. Yang pertama adalah perempuan berusia 55 asal Sukomoro yang kini dirawat di RSUD Kertosono, Kabupaten Madiun. Memiliki riwayat penyakit penyerta ginjal, kemudian remaja perempuan berusia 12 tahun asal Baron yang dirawat di RSUD Kertosono. Terakhir, perempuan berusia 45 tahun asal Baron yang juga dirawat di RSUD Kertosono. Dengan penambahan kasus tersebut, total PDB sebanyak 136 orang. Adapun orang dalam pemantauan atau ODP tidak ada penambahan atau tetap 99 orang. Selanjutnya, orang dalam risiko atau ODR kembali bertambah menjadi 43.975 orang dan orang tanpa gejala atau OTG 1.924 orang. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk.
Dari Nganjuk kita ke Madiun, ada Ben Chandra dari Suara Madiun. Dapat kuota 5.000 dari Provinsi Jatim. Wali Kota mulai salurkan bantuan JPS tahap pertama. Ben. Sahabat Jatim News Today, program bantuan sosial penanganan COVID-19 di Kota Madiun terus bergulir. Kali ini bantuan datang dari pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui program Jaring Pengaman Sosial atau JPS. Wali Kota Madiun Maidi menyerahkan bantuan uang tunai senilai Rp200.000 secara simbolis kepada penerima di Kelurahan Nambangan Lor. Wali Kota mengatakan, bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur itu dilakukan secara bertahap dan diharapkan bisa dipakai oleh penerima secara bijak guna membeli kebutuhan pokok sehari-hari. Semua program bantuan pasti akan kita upayakan, baik dari pusat, provinsi, maupun dari pemerintah kota dan donasi masyarakat. Prinsipnya, jangan sampai ada masyarakat Kota Madiun yang kesusahan, khususnya masalah bahan makanan selama pandemi. Lebih lanjut dikatakan Wali Kota Madiun Maidi, bantuan juga diupayakan secara merata. Artinya, bantuan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan di luar yang sudah menerima. Wali Kota menyebutkan, masyarakat yang merasa membutuhkan tetapi belum mendapatkan bantuan untuk segera melapor kepada pihak RT atau pihak kelurahan. Selain itu, pemerintah Kota Madiun masih memiliki stok bantuan sembako hasil donasi dari masyarakat. Sebagai informasi sahabat, data dari dashboard.madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun per tanggal 19 Juni sebesar 1.475 orang dengan resiko. Dengan rincian, 1.373 selesai pemantauan, 142 orang tanpa gejala, 124 selesai pemantauan, 75 orang dalam pemantauan, 69 orang selesai pemantauan dan sembuh, 1 pasien dalam pengawasan, dan 4 orang dinyatakan positif COVID-19. Saya Ben Chandra, Radio Suara Madiun untuk Jatim News Today. Dari Madiun kita ke Gresik, ada Putri Rizkiana dari Suara Gresik. Kasatpol PP menertibkan pelanggar Perbub nomor 22 tahun 2020 di Pasar Gresik. Putri. Seiring adanya Perbub nomor 22 tahun 2020, masyarakat Gresik wajib mematuhi aturan. Menuju masa transisi tatanan baru, masker menjadi kunci penting dalam melindungi diri dari paparan COVID-19. Bersama Kasatpol PP Gresik, pelanggar yang tidak memakai masker akan dikenakan sanksi berupa denda dan tindakan kebersihan seperti menyapu trotoar di sekitar Pasar Gresik. Ya, jadi terima kasih. Ini adalah upaya pembelajaran kepada masyarakat dalam rangka mentaati peraturan Bupati nomor 22 tahun 2020. Sosialisasi sudah kita lakukan, himbauan sudah kita ajak bersama. Sehingga saatnya nanti bagaimana di era new normal ini masyarakat sadar untuk bisa memakai masker, untuk bisa sadar dengan menjaga jarak, untuk sadar dengan mencuci tangan di air yang mengalir. Kalau toh itu tidak ditaati, maka apa artinya sebuah perbub? Sehingga ada tindakan-tindakan nyata yang kita lakukan. Sanksinya bagi mereka yang tidak pakai masker akan dikenakan uang 150.000 yang ditransfer lewat kas umum daerah, dan mereka juga kalau tidak bersedia membayar ya sebagaimana kita lihat sekarang ini, mereka-mereka kita amankan untuk sama-sama membantu menjaga masyarakat kita dengan bersih-bersih bersama ini. Harapannya kalau sekarang sudah terpegang seperti ini sebagai pelanggar, saya berharap besok sudah tidak harus pakai masker lagi deh ya. Harus pakai masker lagi gitu ya. Sudah harus pakai masker lagi, harus taat lagi. Terima kasih. Harapannya masyarakat selalu mematuhi aturan Perbub nomor 22 tahun 2020 supaya dapat menekan angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Gresik. Putri Rizkiana, Suara Gresik mengabarkan untuk Jatim News Today. Ya, masih dari Suara Gresik, kali ini kita ke Isyatun Hania. Menuju normal baru, Pemkab Gresik gelar rapat pemantapan SOP COVID-19. Isyatun. Dalam rangka memasuki tatanan kehidupan baru, pemerintah Kabupaten Gresik menggelar rapat pemantapan dan implementasi SOP protokoler kesehatan COVID-19 Kamis 18 Juni 2020. Dipimpin Bupati Gresik Sambari Halim Radianto dan PLH Sekda Gresik Nazif, para pimpinan OPD diminta harus bergerak cepat dalam mengimplementasikan SOP. Hal ini dimaksudkan untuk kejelasan aturan dan larangan apa saja dalam pemberlakuan new normal nanti, yang juga akan melibatkan unsur TNI dan Polri. Bertempat di ruang rapat Gereita Eka Praja Kantor
Bupati Gresik, Bapak Bupati Sambari Halim Radianto mengatakan dalam menghadapi era new normal, pihaknya harus bergerak cepat. Para OPD harus memiliki kesiapan sarana dan prasarana dengan mengikuti standar protokol kesehatan. Selain itu, Bapak Bupati juga menegaskan bahwa sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan harus ditegakkan dan ketegasan aturan keluar masuk Pulau Bawean yang harus disertai dengan surat kesehatan. Kalau kita sudah memberi tilangan, dia memilih tentang membersihkan, berarti kita nahan KTP atau nihan SIM atau nihan apa sebagai jaminan, baik itu yang membayar 150 maupun yang membersihkan, ya gitu. Jadi kembali pakem ya SOP-nya Pak. Sesuai dengan pemaparan pada saat 7 sektor itu kan pakai surat kesehatan, ya kan? Ya. Harus ada surat keterangan sehat dari nggak tahu karena tekanan darah atau karena ini, karena panas, karena ini, tetap ada surat keterangan sehat yang puskesmas mampu untuk melakukan itu. Bagi penumpang yang dari luar kota, itu diwajibkan untuk rapid, termasuk rapid. Tetapi silakan untuk merapid sendiri. Harapannya, standar protokol kesehatan di normal baru bukan hanya akan diterapkan di tempat kerja atau pelabuhan saja, namun di semua bidang usaha, pendidikan maupun keagamaan. Per tanggal 19 Juni 2020, perkembangan COVID-19 yang ada di Kabupaten Gresik dengan kasus terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 423 orang, dengan jumlah pasien dalam pengawasan sebanyak 458 orang, dan orang dalam pemantauan sebanyak 1.272 orang. Saya Syatun Hania melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, dan sahabat demikian untuk breaking news update COVID-19 dalam program Jatim News Today. Anda bisa ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11.05 waktu Indonesia Barat. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk Suara Gresik, dan Suara Madiun. Saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo. Selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.